Jadi dalam ternak itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan pakan yang murah tetapi sesuai dengan kebutuhan pakan. Kalau kita beli pabrikan terus ya berat, Mas. Nalurinya kan juga di alamnya seperti itu gitu loh. Jadi saya sediakan lahan untuk dia umbaran. Jadi kalau pagi itu dia butuh matahari. Makanya ternyata kok sehat gitu loh ayam itu. Jadi, kematian sedikit. Kembali lagi di channel Taniling TV, masih bersama saya Aditya Hadi, dan hari ini saya berada di Desa Mandirejo, itu di Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, hari ini saya berada di Arafah Farm, itu yang kemarin kita dapat informasinya itu beternak ayam kampung semi intensif. Nah, kita nanti akan belajar bersama ternak ayam yang semi intensif itu seperti apa. Saya sendiri juga kurang tahu. Cuman menurut literasi yang saya baca bahwa kalau peternak untuk ayam kampung itu memang ada 3 jenis. Yang pertama biasa diumbar, sistemnya umbar. Yang kedua ada yang semi intensif yang nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang ketiga ada yang full intensif. Nah, bagi warga Taniling TV yang pengen tahu itu ternak yang semi intensif seperti apa, jangan kemana-mana dulu. Yang baru saja bergabung, ingat subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Nanti kita belajar bersama bagaimana ternak ayam kampung semi intensif. Ayo ikutin saya. Assalamualaikum, kula nuwun. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Ainul? Alhamdulillah. Mas Ainul, terima kasih. Saya sudah diberi waktu main ke Arafah Farm. Arafah Farm. Siap. Ini gimana kabarnya, sehat Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Siap. Yang paling penting tuh sekarang memang sehat dulu ya. Mas Ainul, boleh nanti kita tanya-tanya ya. Kita kan taunya kalau Arafah Farm dengan Mas Ainul kan ternak ayam kampung semi intensif ya. Iya, ternak ayam kampung. Siap. Nah, kita nanti pengen tanya-tanya, tapi sebelum kita ngobrol yang lebih dalam, mungkin boleh tahu sejarahnya kok bisa punya ide seperti ini. Iya. Mulai dari mana ya? Memang saat ini memang yang saya geluti sekarang ini lagi membudidayakan ayam kampung. Tapi ini bermula dari 2 tahun lalu. Kalau saya ingat itu saya mulai dari 5 ekor ayam, 4 betina dan 1 jago gitu. Tapi itu berbarengan sekitar tahun 2017-an itu saya itu sudah mulai ternak lele gitu. Dan tahap 2 tahun yang lalu itu sudah berkembang lelenya itu ada sekitar ya hampir 100-an lebih lah, 100 kolam lingkaran itu. 100 kolam ya. Nah, tetapi saya analisa setelah 1,5 tahun, hampir ya 1,5 tahun itu trennya itu saya pikir kayak lele itu menurut pengamatan saya secara hitung-hitungan usaha itu kok kurang masuk gitu. Jadi saya berpikir mencari komoditi lain yang mungkin bisa lebih baik daripada lele. Saat itu gitu, saja. Jadi akhirnya tercetusnya ayam. Ayam pun saya masih belum tahu mau ambil yang sisi mana, karena ternyata ayam itu juga banyak. Ada ayam yang kita fokus ke telurnya, ada yang ke dagingnya. Ada ayam negeri, ada ayam kampung. Nah, itu semuanya saya pelajari bagaimana plus minusnya. Kemudian saya berpikir mengambil jenis ayam kampung untuk budidaya. Dan kebetulan saat itu kan di awal-awal pandemi, Mas. Jadi Maret 2020 ya? Ya, itu. Jadi bersamaan dengan lele itu sudah trennya untuk lele itu semakin menurun. Saya mencari ditambah pandemi sekalian ya. Dan kelihatan sekali bahwa trennya ke depan malah semakin jatuh, tak pikir. Jadi saya harus mencari bidang lain gitu. Dan 5 itu sebenarnya untuk untuk pengamatan saja. Bagaimana sih pola hidupnya ayam ini gitu. Jadi itu aja sebenarnya polanya. Dari 5 ekor ayam itu kok ternyata perkembangannya
menurut pengamatan saya kok bagus dan mudah, santai gitu loh. Santai. Nah ini berpikir ini bisa dikembangkan. Jadi mulai dari 5 ayam tadi ya Mas? Iya, 5 ekor ayam kita ambil dari ternakan rumah, orang yang bukan di pasar, tapi orang yang memang ternak ayam jenis itu saya ambil, budidayakan ya. 5 itu 4-nya itu bertelur 10. 10 itu menetas 7, 8. Kalau punya 4 ternyata dalam 3 bulan sudah nambah anakan 30 gitu. Itu saya pelihara terus. Yang bagus untuk proyeksi indukan kita pelihara sampai besar. Kalau nggak cocok ya sudah kita jual. Tapi kita pelihara tuh kita jual. Terus bisa berpikir dari 5 kemudian ini kan kandangnya juga sudah lumayan luas lah ya Mas, bilang kayak gitu. Nah itu mulainya gimana Mas, stepnya kok tiba-tiba terus wah ini kok naik terus, apakah terus pelan-pelan bangun kandangnya atau? Betul ya, memang bertahap akhirnya. Jadi saya berpikir dari 5 itu bagaimana pengembangannya nanti ke depan sehingga kita paling tidak itu tidak membebani saat itu gitu loh. Jadi saya punya uang berapa yaitu yang saya pakai. Itu jadi dari 4 itu kan kita beli pakan, untuk menyiapkan pakan kan kita bisa tahu berapa yang bisa kita berikan. Nggak terlalu banyak juga, artinya jumlah segitu kan masih bisa kita kendalikan. Nah kebutuhannya itu saya sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ayam jumlahnya 4, berarti butuh paling tidak kalau orang itu butuh kamar sendiri-sendiri, butuh tempat sendiri-sendiri. Nah kemudian anaknya, waduh bagaimana untuk anak-anak? Saya belajar bagaimana sih anak-anak itu, oh yang dibutuhkan itu dia butuh kehangatan. Kita kondisikan bikin untuk kandang namanya kandang DOC, ya untuk anak-anak itu dikasih lampu tertutup, udaranya sedikit. Yang kita cari ternyata kehangatan. Jadi gitu. DOC-nya ya. Betul. Jadi saya keluar modalnya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi tidak harus saya harusnya sekian, itu enggak. Gitu. Justru belajarnya itu sesuai dengan kebutuhannya saat itu, saya mau apa sih ini. Saya cari literasinya. Kita belajar saat ini mudah Mas. YouTube banyak, Google banyak. Ya sudah gitu aja belajarnya. Jadi boleh dibilang berkembang itu learning by doing ya Mas. Betul, ya. Jadi dulunya cuman berapa sih kandang, hanya 10 kotak gini. Untuk rencana saya untuk indukan masing-masing satu, tapi jagonya satu tadi itu. Nah kalau jagonya kurang, saya pinjam jago tetangga Mas. Oh gitu. Jadi untuk menambah sewa. Iya, menambah varian. Kan artinya kan satu jago bisa untuk 10 bisa kan. Gitu. Jadi mungkin yang boleh saya tarik benang merahnya untuk warga Taniling TV kalau memang mau mencoba usaha ternak ayam kampung semi intensif ini memang bisa dimulai dari yang lebih kecil dulu. Siap, mantap. Bisa. Nanti saya akan tanya lebih lanjut Mas. Ini sambil jalan-jalan karena pengen juga kita ngecek kandang-kandangnya. Boleh. Ini mulai dari kandang yang besar ini, kandang ini atau mungkin dari yang kecil dulu Mas? Mungkin dari dulu sisa awalnya bagaimana? Mungkin awalnya sebelum ada ini. Oh ya siap. Di mana Mas? Nah, nanti kita ke sana. Oh ya, siap. Kita ke sana sekarang ya. Siap. Ini dulu adalah bekas kandang umbaran saya ini. Jadi saya sebenarnya memanfaatkan lahan yang ada. Gitu. Jadi karena ini dulu masih nganggur, ya sudah ada waring, saya bikin tutupan gini supaya ayam itu nggak keluar. Untuk tidurnya di situ saya bikinkan semacam namanya tangkringan gitu aja. Dia liaran di sini, kemudian malam pulang. Malam dia hanya tidur di atas. Karakteristik ayam itu kan tidurnya kan di atas, gitu aja cukup. Tapi ini untuk kandang umbarannya. Jadi memang harus ada umbaran terus dikasih pembatas lah ya Mas. Pembatas ya supaya dia tidak keluar dan tidak masuk dari ayam yang luar gitu segini. Jadi itu aja kalau yang saya pikir gitu dulu. Ini dulu sejarahnya berawal dari sini ya. Iya. Nah, tapi selain di sini itu untuk kandang-kandang untuk ayam-ayam yang kecil, ayam DOC, indukan itu saya ada di sebelah sini. Jadi sebenarnya ini saya gunakan untuk ayam yang usia 3 bulan ke atas. Sampai dia siap untuk saya jadikan untuk indukan gitu. Mulai produksi. Indukan saya masukkan ke kandang untuk memang khusus indukan. Jadi 5
ekor ayam yang awal tadi itu saya berpikir kalau itu saya punya banyak satu keluarga ayam gitu, kemungkinan di depan nanti mungkin bisa berkembang gitu loh. Jadi Ya. pikirnya dari situ aja Mas, Terus simpelnya. dari itu kan nanti keluar telur terus harus nyiapin Betul. tempat. Nah, ini iya. mulai berpikir ke depan nyiapin tempat. kita konsep seperti itu. Ya. Bagaimana yang ideal untuk budidaya ayam kampung ini gitu. Saya awalnya. Terus setelah dari sejarah tempat bersejarah ini kemudian mulai mikir tempat untuk DOC ya, karena udah mulai keluar telurnya. Betul. Ya. Kalau dulu jumlah 4 ayam itu dengan 40 telur itu masing-masing indukan bisa melihara sendiri. Tapi kalau berkembang sudah angka mungkin 50-an ekor indukan, Ya. harus kita tata nih ya, sayang nih gitu Ya. loh. Saya bikinkan supaya produktivitasnya tinggi gitu. Boleh tahu tempat DOC? Oh monggo. Mas? Ini Ini ya. di sini ada DOC, ada kandang pembesaran, kemudian ada kandang untuk indukan di sini, Mas. Ini saya gunakan untuk DOC, untuk ayam-ayam yang usia 1 hari ke atas gitu. Nah ini, iya. ya, ini dulu bermula karena di kandang indukan itu mereka bisa dirami sendiri. Tetapi karena jumlah ayam saya itu bertambah, akhirnya saya itu setiap hari itu mungkin tidak bisa mengatur usia ayamnya, ya kan? Jadi ini ada yang menetas, jadi nggak bisa terkontrol. Ya. Akhirnya saya berpikir gimana ya supaya paling tidak merata dalam satu periode, entah mingguan, entah bulanan. Akhirnya yaitu tadi fungsi ngeramnya ayam itu saya gantikan dengan mesin tetas. Oh. Jadi di kandang indukan itu fungsinya dia itu kawin dan bertelur. Ya. Telurnya diambil, kita kumpulkan. Nah, kita kumpulkan, kan akhirnya jumlahnya kan bisa kita hitung. Ya. Nah, itu harapan saya itu bisa kita bisa mengontrol ayam nanti ke depan itu bisa seragam Rata gitu. lah ya. Iya. Ya, Nah, harapannya nanti ketika panen pun seandainya dipanen itu usianya yang mau usia sekian, yang mau sekian kita sudah ada stok gitu. Nggak terlalu beda-beda. Betul, itu awalnya terciptalah kandang yang DOC ini. Ini pun juga nggak harus sekian dulu, karena saya memanfaatkan saja panjang kayu supaya maksimal dan isinya berapa sih, gitu aja. Jadilah ya ini 1, 2, 3, 4, 5 kalikan 2, 10. Ini pun nanti usia 2 minggu dia sudah membesar kan, Ya. dia sudah padat. Nah, saya pindahkan. Nggak cukup ya. Nggak cukup, berarti. gitu. Saya bisakan di sini agak besar. Oh, ini saya tutup dulu aja Mas. Ya, Ini ya, berarti setelah Ya paling enggak 2 minggu kalau 2 ketika minggu. kapasitasnya itu sudah nggak cukup, saya pindahkan. boleh gitu. saya buka ya? Oh Mas? boleh. Nanti pada loncat-loncat enggak nih? Aman. Aman. Oh iya. Nah ini lebih besar kan? Lebih besar, Siap, tapi siap. jumlahnya mungkin sama gitu. Karena kalau di kandang yang ini dia terlalu sempit ya. Betul. Kemudian pakannya mungkin juga ada perlakuan khusus kan. Kalau kecil kan mulutnya kecil, pakan pur yang kita beli itu kita yang halus gitu. Iya. Yang nggak besar ini ya sudah langsung yang dari karung itu aja cukup ya. Pakai pur yang langsung dari karung ya. Oh ini ya, ini di sini ya. Betul. Ini yang kalau seragam tadi itu usianya bisa kita sesuaikan perlakuan yang sama gitu. Jadi memang rata ya Mas. Rata. Di sini kalau sudah sama di sini tadi membesar, udah nggak cukup, ya umur 1 bulan biasanya sudah kita pindahkan lagi ke kandang yang sana itu. Itu kandang untuk pembesaran namanya kalau cara makan. Boleh Kandang lihat pembesaran. sana ya, Mas, ya? Ya, monggo. Jadi kalau udah semakin besar nggak mungkin cukup. Otomatis ini. lebih tinggi, lebih lebar, Ya. dia lebih leluasa. Gitu. Siap. Yang sana tadi kita siapkan lagi untuk DOC selanjutnya. Gitu. Jadi muter terus ya. Muter terus kita nggak butuh banyak gitu. Sirkulasinya Betul. selalu muter ya Mas. Iya, nah itu Nah, saya. ini berapa bulan Mas? Ini 1 bulan 1 minggu. 1 bulan 1 minggu. Di sini memang nggak sama. Ini ada 2 kali 7, 14 kotak. Ada 14 kotak. 14 kotak Ya, segini ini. Jadi ini pun sebenarnya saya juga memanfaatkan ruang. Kandang ini dulu itu saya fungsikan untuk kandang indukan. Di bawah ini kandang indukan, Mas. Oh iya. Nah, ini kandang indukan, tetapi kalau saya lihat kalau ini kok masih ada ruang daripada saya bikin tanah lain lagi untuk kandang kan banyak lahan yang kita pakai. Akhirnya atasnya ini saya bikin untuk pembesaran tadi itu. Itu umur ini sebulan ke atas. sebulan ya? ke atas. Depannya ini saya bikin untuk kandang jagung gitu. Karena
saya pikir juga butuh untuk kandang yang jago sendiri gitu loh. Daripada saya bikin lagi kan biaya banyak. Nah ini satu lokasi ini sekitar 3 kali 18, 3 kali 18. Ini tingginya saya mengikuti, saya habis 15 juta. 3 kali 18 ya? 3 kali 7, 21 sorry. Oh, 3 meter lebarnya, panjangnya 21. Dengan kandang ayam seperti ini habis 15 juta. Bahan kalpalung. Tapi Mas Ainul sangat kreatif juga ya. Jadi kalau ini awalnya mungkin untuk indukan aja ya? Indukan. Tapi terus kemudian kok atasnya bisa dimanfaatkan. Iya. Jadi memang memaksimalkan lahan. Lahan ya. Menarik. Sebenarnya tidak ada aturan yang baku seberapa ukuran kita bikin kandang. Tetapi mau kita isi berapa populasinya di kandang itu. Dan jumlah peluasan lahan yang kita siapkan. Jadi itu saja sebenarnya pertimbangannya. Jadi kalau kayak Mas Ainul tadi kok udah kelihatan sempit ya, berarti harus dicarikan tempat lagi. Betul. Nah ini di sini sampai berapa bulan Mas? Sebenarnya di sini sampai usia panen ya sudah kita bisa lepas. Oh, usia panen berapa? Ya tergantung jenis ayamnya. Karena di sini itu ini ada ayam Arab, ayam Bangkok. Ini campur ya, sesuai ayam yang satu jenis ayam. Oh enggak, karena telurnya ternyata macam-macam. Nanti kita pisahkan setelah kelihatan ini jenis ini kita pisahkan aja gitu. Jadi kalau untuk pakannya gimana Mas? Sama atau? Oh ya, benar. Jadi perlakuan kandang tadi itu kita sesuaikan dengan pakan yang kita berikan. Kalau DOC tadi kan pur yang kecil-kecil yang halus gitu. Ya. Yang agak besar agak kasar. Ya. Yang di sini sudah kita kasih pakan adukan. Jadi dalam ternak itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan pakan yang murah tetapi sesuai dengan kebutuhan pakan. Kalau kita beli pabrikan terus ya berat Mas. Nah akhirnya disinilah bisa kita berikan pakan adukan, tidak mulai dari awal gitu enggak. Jadi di sini 1 bulan ke atas. Betul, ya. 1 bulan ke atas itu pencernaannya sudah bisa memenuhi. Cuman ngasihkannya juga bertahap. Karena ayam mulai DOC itu sudah terbiasa dengan pur, kita kasihkan dikit-dikit, dikurangi dikit-dikit sampai semuanya pur itu sudah lah ya istilahnya. Betul, gitu. Yang penting dia lahap, akhirnya sampai hilang sehingga kos biaya per kilogram itu menurun. Harapan gitu. Di sini kita berikan apa? Karena semakin besar ayam semakin banyak makannya kan ya. Banyak makannya tapi kebutuhan nutrisinya kan juga semakin rendah. Nggak perlu pur. Yang pertama itu kan memang wajib ya. Memang butuh tinggi kan. Ya kita berikan pabrikan, berikan aja sudah jadi sudah diukur kan gitu. Tapi kalau kita beli di sana terus ya nanti bisa biayanya kan bengkak gitu. Jadi di sini untuk pembesarannya. Nah, dari sini bisa sampai berapa bulan ya Mas Ainul ya? Ya paling tidak 3 bulan Mas. 3 bulan. Kalau mau dijual ya jual saja. Kalau memang kita proyeksikan indukan, baru ini saya keluarkan ke kandang umbaran. Kandang umbaran menunggu masa dia untuk bisa bertelur. Masa bertelur paling enggak kan usia 6 bulan sampai 7 bulan untuk betinanya. Kalau jantannya sekitar 8 sampai 10 bulan. Nah, kalau di sini terus kan ya kurang sehat juga karena dia kan hanya di sini aja. Makanya kita bikin umbaran supaya dia leluasa dan pakannya bisa mencari di yang istilahnya ternak ayam kampung semi intensif itu yang seperti itu ya. Iya, seperti itu aja, simpel. Ya. Mungkin boleh ngelihat kandang umbaran ya Mas, sama nanti saya tak tanya-tanya. Oke. Ya, monggo ayo. Gimana Mas? Kandang umbaran ada di sebelah sana. Ini juga pengembangan dari jumlah ayam yang membesar, akhirnya semakin saya bikin menambah ya. Bikin kandang lagi dengan konsep yang sama, tetapi dalam satu lokasi gitu. Ini kandang yang saya buat pengembangannya Mas. Ya. Untuk pengembangannya. Tadi ukurannya berapa Mas? Ini ukurannya 12 kali 18. 12 kali 18. Tingginya 6 meter Tingginya 6 meter ini yang tengah ya. Yang pinggir saya sesuaikan airnya supaya bisa turun gitu aja. Dan ini nanti rencananya pengembangannya ini saya buat 2 lantai.
Oh, Untuk ini pembesarannya memang tadi itu. rencana untuk 2 lantai. Ya, pembesarannya atasnya itu saya rencana di sini nanti gitu. Kemudian di sini itu pintunya itu connecting keluar Ke tempat umbaran. umbaran ya. Jadi langsung ayam ini bebas mau kemana aja dia bebas. Kandang semi intensif tuh ya ini ya berarti. Ya kalau dikatakan seperti itu semi intensif ya mungkin seperti itu ya. Cuman saya nggak tahu juga namanya. Tapi sebenarnya kalau Mas Ainul memang Iya, rencananya memang nggak tahu ya semi intensif atau intensif. nggak tahu juga. Memang dari 5 ayam telur kok ini nambah terus, nambah betul. terus. Jadi memang apa prosesnya itu selalu disesuaikan Iya, dengan sesuai keadaan dengan ayam. kondisi. Karena Mantap. apa itu ayam kan juga butuh apa ya? Butuh nalurinya kan juga di alamnya seperti itu gitu loh. Jadi saya sediakan lahan untuk dia umbaran. Jadi kalau pagi itu dia butuh matahari. Makanya ternyata kok sehat gitu loh ayam itu. Jadi, Kematian sedikit gitu. mungkin ayamnya nggak stres mungkin ya. Dia bahagia. Bahagia gitu. Siap. Heeh. Oke. Dari kandang ini Mas ya yang perlu diperhatikan sebenarnya dasar. Dasar itu kalau yang baik itu ya gunakan tanah aja alami. Tanah kemudian dikasih sekam. Bisa juga pasir. Tapi kita cari yang mudah, yang murah di daerah kita. Kebetulan di sini kan banyak sekam yang sudah saya pakai sekam. Jadi nggak perlu sekam ya, pokoknya yang ada di daerahnya. Yang apa yang murah itu yang kita pakai. Kebetulan ini saya pakai sekam sehingga sekam itu fungsinya untuk apa ya menetralisir kotoran ayam gitu. Jadi dia akan dieker-eker sama ayam, dia akan dibawa kan. Oh. Iya kan? Di sini nggak begitu bau. Nggak begitu soalnya. bau akhirnya. Memang nggak bau malah. Nggak bau, iya. Iya. Jadi gitu. Termasuk di dalam semuanya ini juga kasih sekam. Gitu. Ya, siap. Gitu Mas, untuk Ya. perkembangannya mengenai apa kandang ayam ini. Gitu. Nah, Jadi ini ini untuk tidurnya, tetapi siang dia bisa berkeliaran di sana nanti itu. Mungkin Kita- boleh main-main bisa, ke sana, Mas? kita bisa ke sana ya. Siap. Menyenangkan sekali nih. Nah, di sini untuk umbaran ayam. Jadi memang dilepas liarkan biar Ya. nggak stres tadi ya, Mas, ya. Iya. Ya, kandang ini memang connecting dengan yang di dalam. Kalau pagi kita kasih makannya di luar gini, dia akan lari ke sini keluar. Gitu. Sore kita kasih makan, dia akan keluar seperti ini. Nanti kalau kita buka, dia secara naluri, secara alamiah dia akan masuk sendiri. Kalau udah kelihatan malam gitu dia Iya. pulang ya. Pulang. Di dalam ada tangkringan-tangkringan, ya sudah dia Oh, dia nangkring nangkring di situ. Kalau malam gitu. Dan untuk melindungi hujan juga ini fungsinya itu. Ya, siap. Kalau malam pun dia mau di sini ya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Memang ini dibuka terus ya. Dibuka, iya. Dan kalau sudah terbiasa di sini, ini bukan cuma 2,5 meter kata ini. Tapi dia ya memang bisa lompat, tapi karena dia sudah nyaman di sini ya tidak nggak keluar kok dia. Oh, enggak keluar dari area ini Ya, cuman yang bawah ini aja, ini saya menghindari mungkin predator dari luar, Oh, ular iya, atau apa yang bisa masuk ke sini. Itu yang saya lindungi, ini kerapatannya. Ya ini pakai waring aja sih murah, Iya, siap. supaya nggak masuk. Jadi biar dia bebas lah ayam di sini, nyaman. Jadi sebenarnya untuk pengembangan kandang ini pun tadi kan berkembang terus, Mas. Ya, Dan sebenarnya bisa menggunakan bahan-bahan yang ya benar. mudah lah ya Betul, sebenarnya dicari ya. Ya kita budidaya itu usahakan mencari apa yang murah di sekitar kita. Gunakan juga sesuai yang kita miliki, pakainya aja semurah mungkin. Jadi nggak perlu sebenarnya kalau saya boleh Iya. apa ngambil bahasa mungkin mudahnya ya nggak perlu memaksakan sebenarnya. Betul, ya. Disesuaikan aja. Kita sesuaikan dengan apa itu kemampuan Ya. kita. Ya kebetulan memang di sini ini selain ini lahan di luar ini kan ada kolam-kolam tanah. Ini saya isi azolla, Mas. Selain ada ikannya, ada azolla. Kadang juga ada tumbuh eceng gondok. Itu kan saya kasih ikannya di sini, dimakan juga. Oh.
Jadi untuk nambah hijauan, sayur-sayuran Di gitu. seputar ini kolam ya Mas? Ini ada kolam, ada kolam saya kasih azolla, ada kangkung juga. Terus pepaya itu saya tanam. Lahan yang di sini saya maksimalkan itu loh, Iya. untuk pakannya ada di sini. Gitu. Nah, Mas Ainul, saya terima kasih tadi udah dijelaskan dari sejarahnya, terus ternyata memang nggak langsung gede, tapi memang enggak. proses berkembang. Betul. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi, Mas. Itu kalau kandang seperti ini ya, kita bilang ini kandang semi intensif lah ya. Oke. Itu kira-kira keunggulannya apa sih dibandingkan dengan mungkin kandang yang lain lah? Iya. Sebenarnya kandang apapun itu punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ini yang paling bagus atau paling tepat, tidak. Ini berdasarkan pengalaman. Kalau Mas pengalaman Ainul ya? saya justru mungkin ternyata selama 2 tahun ini ayam saya itu berkembang. Dari 5 itu berkembang ini artinya kematian itu sedikit gitu loh Mas. Kematian saya semakin sedikit. cepat berkembang karena tingkat kematiannya rendah. Kematiannya ya? rendah. Jadi berkembang itu mungkin saya nggak tahu juga apa benar apa tidak, karena mungkin ayam mungkin juga apa itu terlindungi ya dari dunia luar gitu loh. Maksudnya itu gini. Beda dengan yang diumbar gitu mungkin ya? Ya, jadi kalau umbaran itu kan bagus kan. Ayamnya Ya. memang bebas, kita kosnya rendah, Heeh, makan apapun bisa, tapi tidak bisa terprogram ya. terpantau ya. Tetapi juga ada kelemahannya di sana, mungkin bisa tercampur dengan ayam-ayam lain yang ada virus gitu. Ketika virus masuk ke lokasi kita, kandang kita, itu potensi ayam sakit dan menular ke yang lain. Ketika kita batasi seperti ini, ya mereka bergaulnya ya hanya dengan ayam-ayam ini aja gitu. Jadi Aman ya, gitu. mungkin itu mengurangi potensi resiko terjadinya masuknya virus. Satu Dan itu. mengganggu tingkat kematian. Ya, yang itu yang tak pikir mungkin itu karena sehingga tingkat kematiannya rendah Ya. gitu. Jadi berkembang seperti itu. Yang lainnya mungkin Mas, yang pertama tingkat kematian rendah. Ya, selain itu karena apa ya? Dia kan kena sinar matahari juga. Jadi lebih sehat gitu, Mas. Nah, kalau Ha-ha. ini Mas, mungkin kekurangan lah, mungkin berdasarkan pengalaman juga sih. Ya, Kendala atau kekurangannya kalau sistem ternaknya seperti ini? kekurangannya otomatis mungkin dari hasil ya, lama. Jadi Beda kan sama yang intensif ya, kalau intensif kan kita jelas ya, bisa kita ukur, bisa kita atur kapan kita akan panen. ya. Berapa lama, berapa berat kita akan panen. Intensif memang Ya. berapa pakan yang kita berikan. Ya, Targetnya berapa? targetnya berapa. Itu memang bisa. Kalau seperti ini mungkin nggak terukur dan kita mendapatkan hasil dari usaha kita mungkin lama. Ya, ya. Lama. Itu ya akhirnya mempengaruhi dari pola kita sehingga kita mencari makanan-makanan yang dalam tanda kutip murah biayanya supaya kita bisa bertahan kan gitu. Ya, ya. Tetapi kita setiap mau butuh ya kita jual aja kita gitu. Makanya lahan yang di sini tadi kita maksimalkan, ada azolla, ada pepaya, kemudian kangkung. Nah, nanti mungkin ke depan dari kotorannya kita bisa bikin maggot. Nah, itu bisa untuk intinya yang ada di sini masuk ke sini gitu loh. Siap, siap, siap. Nah, ini satu lagi pertanyaan Mas. Kalau pemasarannya sebenarnya gimana Mas? Pemasaran otomatis ya sesuai apa yang kita mau gitu ya. Pada prinsipnya kalau kita sudah ayamnya banyak, kita menjual di sisi mana bisa. Mulai dari Telurnya telur. Kalau kita mau jual aja. Ada telur yang mungkin Ada yang untuk butuh DOC kayak gitu ya, bisa. juga. Jadi gini, ayam bertelur. Telur kita jual paling laku mungkin 2.000-3.000 gitu ya. Tergantung jenisnya. Ya. Ketika nggak laku, tapi fertil kita tetaskan. Netas jadi anak ayam kita jual, harganya sudah naik. Ya. Kalau kita butuh lagi ya nggak usah dijual loh. Apa itu DOC-nya kita kasih makan 1 bulan sudah agak besar, gemuk ya lagi. naik lagi harganya. Sampai besar pun kita indukan, bisa kita bikin untuk indukan untuk bertelur lagi. Jadi kalau boleh dibilang tuh jual santai sebenarnya. Benar. Nah itu saya pikir cocok, pas ketika di pandemi seperti ini gitu loh Mas. Jadi Gimana maksudnya? maksudnya itu
di masa pandemi ini sebenarnya kan banyak terpukul usaha itu terutama di pemasaran, di marketing kan ya, di ujung. Karena daya beli masyarakat menurun ya. Daya beli masyarakat turun, banyak perkantoran tutup, kebutuhan makanan juga turun, sehingga kita itu usahakan yang utama kan sebenarnya pasar kan. Nah kalau pasarnya kita naik turun gini ya, yang paling aman ya seperti ini, tak pikir gitu. Segitu kita jualnya kapanpun siap, bisa. Gitu. Tapi nanti ketika mungkin pandemi selesai normal, infrastruktur kita sudah siap. Kita langsung udah kita intensif genjot gitu, produksi bisa. Kita tinggal mengambil DOC, ya kan? Kita sudah siap infrastrukturnya untuk DOC, dan kita sudah tahu pola hidupnya ayam. Kita sudah mempunyai link-link bagaimana pakan ayam, mana pengepul, mana pasar, mana user. Itu kan sudah punya, ya tinggal kita besarkan sesuai pasar yang tersedia nanti. Ya, terima kasih Mas Ainul. Apa namanya Mas dari tadi siang sampai sore hari ini, dan ternyata memang menyenangkan sekali. Terima kasih Mas Ainul, semoga bisnisnya untuk ayam kampungnya lancar selalu. Amin. Dan pokoknya yang penting sehat selalu. Amin. Nah baiklah warga Taniling TV, itu tadi kita berbagi informasi ya tentang kandang semi intensif untuk ayam kampung. Dan warga Taniling TV yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe Taniling TV dan aktifkan loncengnya. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.